Perkenalkan, nama saya Peter. Saya salah satu pengurus inti di KKI Melbourne di periodenya Mas Budi Pranoto, yaitu periode 2018 sampai dengan 2021. Saya dari Pastoral Persekutuan Umat atau teman-teman lebih mengenalnya mungkin special event, atau kalau teman-teman nggak pernah dengar juga special event, kalau saya harus jabarkan, Pastoral Persekutuan Umat ini adalah yang kerjanya ngumpulin umat KKI yang bikin acara apapun itu bentuknya, tapi yang sifatnya non liturgial, tidak ada kaitannya dengan tata cara ekaristi ataupun tata cara upacara kegiatan agama Katolik, dan yang dikumpulkan adalah umat KKI Melbourne. Ide podcast ini muncul gara-gara keterdesakan ya. Situasi Melbourne waktu itu adalah lockdown. Biasanya yang selama ini terjadi adalah temu muka. Namun karena lockdown otomatis kan tidak bisa bikin acara dong ya. Saya berpikir sampai kapan lockdown ini akan berakhir gitu. Nggak jelas juga gitu loh. Kalau saya nggak buat sesuatu, berarti selama akhir periode saya nggak ngapa-ngapain dong gitu. Saya punya kebiasaan menonton YouTube gitu ya, dan menonton podcast yang memberikan informasi dan manfaat pola pikir. Saya senang mengembangkan pola pikir gitu loh. Nah, salah satu ide yang muncul pada waktu itu adalah podcast ya. Kenapa saya nggak bikin podcast aja gitu loh? Ya jujur aja, saya juga nggak ada pengalaman ya dalam membuat podcast ini, apalagi nge-hostin podcast gitu. Wah, itu saya belum pernah. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya di tengah keterdesakan lockdown. Saya bisa berkarya, masih bisa berkarya, dan KKI memberikan kesempatan buat saya untuk berkarya dan belajar public speaking, belajar jadi host. Nah, kalau dari mana idenya muncul? Idenya sebenarnya muncul karena kebiasaan saya nonton podcast gitu loh. Saya senang belajar sesuatu yang mengembangkan pola pikir saya gitu. Saya senang banget dengerin podcast, karena dengan mendengarkan podcast itu saya belajar sesuatu dari orang yang berbeda gitu loh, dari narasumber yang diundang di podcast tersebut gitu loh. Jadinya saya terpikir, kenapa KKI nggak punya podcast aja gitu loh. Sumber daya manusianya di KKI banyak banget gitu. Saya pikir, wah ini kesempatan buat mengedukasi umat, juga saya pribadi juga belajar sesuatu di situ. Kenapa dinamakan Obaja? Is a good question. Jadi sebenarnya pada waktu itu kita punya nama nggak cuma satu gitu loh. Jadi ada 3 nama lain selain Obaja gitu ya. Cuma yang lebih mendekati ke Katolikan, atau lebih tepatnya adalah kita pengen namanya ini lebih alkitabiah lah, supaya mengidentikan podcast ini ke arah ke Katolik gitu loh. Tapi kita juga pengen obrolan di podcast ini santai, fun, no pressure gitu loh. Jadi kita terpikir sebuah nama yang merupakan abbreviation, singkatan, tapi itu nama kitab gitu loh. Nah, Obaja itu sendiri kan sebenarnya nama kitab di Perjanjian Lama ya. Jadi kita pengen bikin sebuah singkatan dari Obaja itu apa ya, yang terkesan fun dan santai, tapi itu sebuah diskusi gitu loh. Nah, Obaja itu sendiri obrolin aja. Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu lagi dengan saya Peter Sanjaya di sini di program KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Menggelengkan kepala ini sebenarnya sebuah bahasa tubuh ya, yang maksudnya itu ajakan gitu, yuk gitu loh, yuk obrolin aja gitu loh maksudnya. Sebenarnya bisa aja sih pakai bahasa tubuh yang lain ya, misalkan kayak begini ya, Obaja, obrolin aja. Nah, atau Obaja, obrolin aja. Tapi kan itu gaya bahasa tubuhnya bukan gaya bahasa tubuh ajakan gitu ya. Nah, bahasa Indonesia itu unik ya, bahasa tubuhnya juga unik. Maksudnya dengan begini aja orang sudah tahu, yuk ngobrol, yuk cabut. Nah, jadi saya pengen dengan sebuah ajakan mengobrol di Obaja
itu bisa menjadi sebuah wadah buat kita semua, terutama si narasumber, untuk mengeluapkan semuanya gitu, mengeluarkan semuanya di Obaja tersebut. Dan ini bisa menjadi win-win solution sebenarnya ya. Si narasumber juga menjadi ada wadah buat aktualisasi dirinya, dan kita semua yang mendengarkan belajar sesuatu dari buah pemikiran dia. Dari Obaja. Jadi saya itu waktu jadi hostnya Obaja itu saya baru belajar public speaking sebenarnya. Karena selama ini kan saya cuma nonton doang ya. Tapi seiring episode demi episode, saya tuh belajar tahap demi tahap, week by week. Dan saya bersyukur banget banyak teman-teman yang SMS saya gitu ya. Pet, jangan begitu Pet. Pet, lu kayaknya bagusnya kalau begini Pet. Jadi banyak banget yang kasih saran, ide, kritik. Itu sangat membangun saya gitu loh. Dan terima kasih, saya di sini juga saya mau menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah pernah dan merasa pernah kasih kritik ke saya untuk mengembangkan Obaja ini. Dan saya pribadi jujur belajar banyak untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menjadi podcaster yang baik, dan menjadi orang yang menginterview ya, itu juga. Jadi dari mana saya belajar ya, dari awal sampai akhir, bahkan sampai sekarang saya sebenarnya masih dalam proses belajar menjadi seorang podcaster gitu ya, untuk menjadi host gitu loh. Saya masih perlu banyak belajar, cuma sayang Obaja ini harus berakhir. Ternyata nggak sekedar cuma orang jago ngomong doang untuk menjadi seorang podcaster itu, tapi harus menjadi seorang yang pendengar yang baik. Dia harus bisa menyimak topik yang sedang disampaikan oleh narasumber. Dia juga harus membuat pertanyaan, menanggapi topik yang sedang dibahas sama si narasumber gitu loh. Jadi kalau kamu tidak menyimak, otomatis si narasumber jadi merasa kurang dihargai dong ya. Nah, ketika mereka kurang dihargai, otomatis kadang tuh narasumber jadi males untuk melanjutkan ini, jadinya kayak moodnya jadi berubah gitu loh. Jadi perlu juga di sini yang ketiga adalah kita harus memaintain mood dari si narasumber dengan memperhatikan dia, menyimak setiap diskusi atau materi yang disampaikan gitu. Wih, gugup banget. Apalagi yang pertama kali tuh ya, bareng Pak Rufin Kedang itu. Wah, itu gugup banget itu. Itu kan video yang sebenarnya itu video yang ketiga loh ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah sempat melakukan trial 2 kali. Pertama sama Jodon ya, kedua sama Edo. Jadi setelah 2 trial pun saya masih grogi gitu loh, masih nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan untungnya Pak Rufin itu cukup humble orangnya dan bisa menyampaikan materi dengan baik. Saya justru malah belajar dari beliau gitu. Cara beliau menyampaikan materi itu sangat jelas sekali. Kan nggak semua orang yang mau sharing itu jago ngomong ya. Udah mau sharing aja udah bagus. Justru malah kita yang harusnya menyesuaikan diri gitu loh. Kalau misalkan dia kurang komunikatif, ya justru malah kita ini chance buat belajar gitu loh. Putar otak bagaimana untuk menyesuaikan diri, dengan menyesuaikan ritme juga, bagaimana berbicara dengan orang yang kurang komunikatif. Ya itu narasumber yang kurang komunikatif ya. Jadi karena dia nervous kadang, makanya perlu banget sebagai host itu untuk bisa memaintain mood si narasumber. Dan saya belum jago di situ gitu loh. Jadi karena saya juga mengalami narasumber itu nervous dan narasumber blank, nggak tahu apa yang mau disampaikan, bahkan pertanyaannya bingung gitu loh. Jadi saya harus cari kata-kata yang tepat biar dia ngerti, atau saya ganti lagi loncat, mau nggak mau loncat ke pertanyaan berikutnya karena dia nggak ngerti gitu. Atau dia ketika menyampaikan materinya, wah dia muter-muter, wah ntar lanjut lagi ada cerita lainnya, wah itu paling susah itu, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kita harus tahu timingnya buat ngekatin dan balik lagi ke inti dari topik gitu. Jadinya si narasumber juga terarah gitu. Nah itu saya masih harus belajar di situ. Saya belum jago. Banyak banget ya. Misal nih ya, saya punya topik
A B C D, pembicaranya E F G H gitu ya, udah jelas nih ya. Nah minggu depan topik buat ngomongin topik A, saya kontak si E gitu ya, si E nya nggak mau. Oh ada pilihan lain mungkin si S, nah saya kontak si S, nggak mau juga. Setelah tiga pilihan nggak mau semua nih, biasanya satu topik saya ada 3 pilihan narasumber biasanya. Nah 3-tiganya nggak mau, saya mulai bingung biasanya. Nah di sini kesulitannya, saya harus ganti topiknya gitu loh untuk mengisi materi berikutnya. Topik sih banyak ya, karena kan saya terbiasa berpikir kritis ya, terutama pada waktu mahasiswa ya. Saya kan kalau waktu mahasiswa kan suka dikasih kesempatan untuk bertanya, nanti dapat poin, nilai gitu. Nah saya sering pakai itu chance saya buat dapat nilai A gitu loh. Saya suka bikin pertanyaan gitu. Nah saya tipikalnya kritis gitu loh. Topiknya itu kan biasanya saya angkat dari kondisi atau keadaan KKI yang lagi hangat gitu loh. Nah kalau topik A tersebut lagi hangat dan ada pembicaranya pilihannya 3 dan 3-tiganya nggak mau, otomatis topik yang hangat ini ya terbuang sia-sia gitu loh. Dan ini sebenarnya amat disayangkan gitu loh. Dan kesulitannya di situ ketika mengontak narasumber pun, sayangnya nggak semua orang nyaman dengan kondisi spotlight gitu ya, maksudnya menjadi sorotan, jadi tontonan. Itu ya ini memang kondisi pribadi masing-masing ya, berbeda-beda gitu loh. Nah itu baru dari segi topik tuh ya, belum lagi pas edit videonya, itu makan waktu juga. Videonya kalau setengah jam cepet ya, tapi kalau pembicaranya ngalor ngidul, wah kita harus dengerin semuanya, habis itu potong di mana yang pas masih nyambung. Nah itu susah kan ya, editingnya, terus mikirin judulnya yang tepat, yang clickbait, lalu disiarkan dengan si narasumbernya oke nggak dengan judul itu gitu loh. Lalu minta si narasumbernya juga nge-review video tersebut, dan kalau si narasumber nggak happy di menit sekian sampai sekian misalkan, ya dipotong mau nggak mau. Itu yang misalkan dia nggak nyaman dengan apa yang dia sampaikan, dia salah ngomong misalkan gitu, ya mau nggak mau kita harus potong gitu. Itu bukan maksud dia gitu ya. Jadi misalkan pada waktu itu dia salah kaprah atau salah nangkep dengan pertanyaannya, dan yang dia sampaikan ternyata berbeda gitu loh. Nah otomatis ya kita potong toh, ya kan gitu. Jadi otomatis durasinya menjadi semakin singkat. Iya, maaf sekali ini harus kita akhiri Obaja ini. Kenapa? Karena kepengurusan saya di periode 2018 sampai 2021 itu berakhir di akhir Juni 2021, 30 Juni 2021. Dan Kamis depan itu bukan Juni lagi, tapi 1 Juli. Artinya Kamis ini adalah Kamis terakhir untuk periode saya menyampaikan Obaja, dan ini adalah Obaja terakhir, mau nggak mau memang. Wah, bagus banget kalau misalkan ada yang mau nerusin nih ya Obajanya, dan ada yang maksudnya lebih bagus dari saya gitu yang menyampaikannya, atau mau belajar lah setidaknya gitu. Itu bagus banget, saya sangat mendukung Obaja ini untuk diteruskan gitu loh. Banyak banget hal positif yang saya dapat dari podcast Obaja ini. Dan kabar baiknya apa? Kalau saya bisa dapetin hal positif ini, artinya semua umat KKI bisa dapat juga. Kenapa? Karena jejak digitalnya itu ada di YouTube KKI. Semua orang bisa nonton kalau mereka mau gitu loh. Semua informasinya ada di situ. Pertanyaannya mereka mau nonton apa enggak gitu. Kalian mau nonton apa enggak? Jadi saya jujur aja belajar banyak dari 35 narasumber yang sudah mau sharing apa istilahnya ya, intellectual property mereka, buah pemikiran mereka, itu bisa sharing iman mereka. Saya sangat beruntung bisa ada kesempatan untuk nge-host Obaja ini. Dan karena apa? Karena saya terlibat juga di editing, dan kebetulan saya juga nge-host di situ. Jadinya saya semacam kayak mendengarkan
apa yang narasumber sampaikan 2 sampai 3 kali berulang-ulang gitu, karena kan harus melalui proses editing juga kan ya. Jadi kebetulan saya terlibat di situ, jadinya saya merasa beruntung lah. Ada hal yang nggak bisa kita nilai dengan uang, yaitu knowledge ya. Ada pola pikir. Saya bertemu lebih dari 30 orang di situ. Pola pikir mereka sangat luar biasa. Mereka punya iman juga bagus banget, dan saya belajar dari mereka. Dan saya mau mengucapkan terima kasih buat mereka, semua narasumber Obaja luar biasa. Mereka luar biasa. Saya belajar banyak dari mereka. Yang berkesan, semua berkesan buat saya. Itu semua Obaja itu berkesan buat saya. Semuanya itu saya dapetin banyak hal positif lah, banyak banget buat dari narasumber yang lain. Saya menjadikan pribadi yang sekarang ini, jadinya saya bersyukur. Kalau disuruh milih nih ya, kalau terpaksa harus memilih, saya akan melihat ini saya, maksudnya background saya, karena saya sudah menikah, saya sudah punya anak, saya sudah punya keluarga, jadinya mungkin materinya Tante Lilian, kalau nggak salah judulnya Jurus Jitu Biar Cinta Makin Greget. Banyak juga, banyak banget malah. Jadi contoh nih ya, kayak misalkan teman-teman dari Fateline dan KKI High. Saya malah belajar di situ bahwa mereka ini sedang mempersiapkan masa depan KKI loh. Jadi ini sebuah wadah gitu loh. Anak-anak itu kan harus diwadahi gitu loh, dan kebetulan saya juga punya anak, jadinya kan saya merasa terwadahi toh, ya kan. Teman-teman dari Youth Club itu juga sama, sejenis kayak KKI H sama KKI Fateline ya. Terus ada teman-teman dari seperti Marvel, Elva, terus Elin, terus Jovic ya. Mereka ini orang-orang yang lebih muda dari saya, tapi antusiasme melayaninya tinggi banget. Bahkan iman mereka lebih, saya boleh bilang mungkin lebih besar dari saya kali ya. Jadi pengalaman iman mereka tuh luar biasa banget buat saya, dan saya belajar dari mereka gitu loh. Makanya saya bilang, menurut saya itu semua episode dari Obaja itu sangat menarik dan sangat bagus untuk dipelajari. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat para narasumber yang sudah berkenan untuk memberikan materi mereka, pola pikir mereka, maksudnya buah pemikiran mereka, sharing iman mereka di Obaja, yang mana di sini ada rekam jejak digitalnya. Artinya di sini kita bisa tonton setiap saat, setiap waktu, bahkan berkali-kali. Kita bisa tonton pada saat kita punya waktu kapan saja gitu. Ini keuntungannya. Ini keunikan dari Obaja itu sendiri juga. Dan kedua, saya mau mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman umat KKI yang sudah pernah SMS saya, pernah nelpon saya, kasih kritik, saran, itu sangat membangun saya. Terima kasih banyak buat kalian. Maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu, beberapa bahkan ada yang menolak namanya disebutkan. Jadi mendingan saya simpan saja buat saya pribadi. Terima kasih buat kalian untuk kritiknya, sangat membangun. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mau mengucapkan buat para penonton Obaja, selamat menikmati hasil karya Obaja ini. Selamat menikmati buah pemikiran para narasumber yang ada di Obaja. Mereka sangat, menurut saya, layak untuk dicontohi dan ditiru gitu ya. Apa yang mereka sampaikan sangat baik, sangat bagus. Dan rekam jejak digital ini sekali lagi bisa ditonton berulang-ulang di waktu yang sesuai dengan kalian gitu. Jadi selamat belajar, selamat menjadi pribadi yang baik, dan selamat menonton. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih karena kami bisa berkarya melalui KKI di Obaja ini, dan kesempatan ini langka dan indah ya menurut saya ya. Karena di tengah keterdesakan kita malah belajar sesuatu gitu loh. Apa boleh buat, Obaja ini harus berakhir karena kepengurusan saya juga berakhir. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai saya,
Saya siap, saya bersedia, dan mungkin kita akan ketemu lagi dalam program-program yang berbeda di kepengurusan yang berikutnya. Sekian dari saya. Sekiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.